Hai hai hai. Halo Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin. Dan kita mau ngobrolin tentang karma dia yang menyakiti kamu ya Cancer. Ini sifatnya adalah general reading, so belum tentu resonate dengan semua kamu Cancer, so please be wise and be smart. Ini juga bisa kebolak-balik. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam hidupmu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Karma dia yang menyakiti kamu. Karma ini sebenarnya adalah memori, ya. Memori yang masuk sampai ke level DNA. Apapun bahasanya, sebab akibat, tabur tuai, semuanya adalah sistem yang sudah sempurna di dalam semesta. Jadi tidak ada satupun yang akan terlewat dari hukum ini ya, oke? Apa yang sedang terjadi pada dia? Oh, dia sedang berada dalam kesedihan mendalam. Dia berusaha untuk kayak tertawa, berusaha untuk senyum-senyum gitu ya. Tapi memang kondisinya saat ini dia benar-benar sedang berada di dalam kesedihan ya. Jadi di sini ada air mata. Lebih parahnya lagi kalau misalnya bisa keluar air mata sih oke ya, karena sebetulnya menangis itu healing. Sebetulnya menangis itu menyembuhkan ya. Orang zaman dulu aja suka memberikan doktrin menangis itu cengeng, menangis itu nggak baik. Padahal sebetulnya it's okay to cry gitu loh, nggak apa-apa loh menangis. Karena menangis itu menyembuhkan jiwa. Jadi buat kamu yang selama ini berpikir bahwa nggak boleh cengeng, lepaskan ya sayang, karena justru emosi yang kamu pendam, kamu tahan itu suatu saat akan meledak, oke? Dan ini yang sedang terjadi pada dia. Dia sedang menahan tangis, pada sebetulnya pengen nangis, dan ini malah lebih berbahaya sebenarnya. Oke, kita akan lihat untuk kondisinya one by one ya. Kita akan lihat untuk kondisinya detailnya seperti apa sih dia yang karma ya, karmanya yang pernah menyakiti dan melukai kamu. Seven of Staffs, Seven of Wands ya. I see desire, Tristan. Oh, ini anunya, bungkus. Ada Five of Staffs, tongkat. Energi api di sini. Ada Fortune, oke. Sebenarnya orangnya ini orang yang hoki ya dia tuh. Sebenarnya. Ya, orang yang hoki tapi cuman memang ya entah sedang menjalani karma aja. Ya, ini buat kamu yang dealing ya dengan semua zodiak ini, semua zodiak muncul ya. Jadi untuk Cancer yang dealing dengan semua zodiak ini, semua zodiak masuk, oke. Seperti tadi Bunda bilang, sebenarnya orang ini itu punya banyak faktor keberuntungan ya. Kenapa begitu? Ini bisa jadi mungkin di karma sebelumnya tuh dia sudah udah banyak banget menabur karma baik ya. Jadi karma baik di kehidupan sebelumnya itu menentukan nasib yang dia jalani di kehidupan saat ini. Oke, ini banyak faktor lucknya. Hanya saja mungkin karena di kehidupan saat ini dia mungkin miss atau bagaimana ya. Jadi dia banyak ya pelajaran orang tiap kehidupan beda-beda, dan di kehidupan saat ini dia belajar untuk menjadi seseorang yang brengsek gitu ya. Karena ini sekalipun faktor lucknya besar, tapi di depannya tuh ada sekali banyak rintangan, ada banyak kesulitan-kesulitan hidup yang menghadang ya. Kalau dia berhasil melewati semua kesulitan-kesulitan ini, maka dia akan kembali sukses. Tapi untuk saat ini terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin karena dibangun dari karma buruknya sendiri ya.
Salah satunya adalah percintaan ya. Percintaan, seseorang yang dicintai ini terpisah sama dia. Seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayang ini terpisah sama dia, dan ini memang sebuah karma yang dia mesti jalani untuk perpisahan. Dan banyak konflik juga ya, banyak konflik atau apa. Artinya ada aja orang yang nggak suka sama dia, ada aja orang yang musuhnya banyak gitu ya dia ini. Jadi punya banyak musuh, tidak disukai oleh orang-orang. Tentu saja itu mungkin karena dari sikap perilakunya atau nggak usah ngapa-ngapain aja ya. Dia nggak salah, nggak ngapa-ngapain, ada aja orang itu salah paham sama dia, ada aja orang tuh yang bikin gara-gara sama dia, ya. Tapi once again karena dia punya faktor keberuntungan di dalam kehidupannya, maka untuk saat ini finansialnya tuh alhamdulillah gitu baik-baik aja ya. Jadi finansialnya baik-baik saja, hanya saja memang ini ada karma yang dijalani adalah karma dalam hal percintaan dan juga karma di dalam hubungan sosial ya. Saya akan lihat apakah ada penyakit di sini ya. Apakah dia ada sakit penyakit? Bentar, sabar. Apakah ada sakit penyakit? Oh, ada. Ini ada sumbatan di area cakra mahkota ya. Ini penyakitnya. Ada sumbatan di cakra dasar, cakra mahkota. Oke. 2 cakra keblok. Sebenarnya sih saya rasa kalau orang bisa rata-rata semuanya nggak balance. Tapi ini yang paling parah ya, mahkota dan cakra dasar. Wah, ini mah paling atas sama paling bawah nih keblok semuanya, otomatis yang tengah ini juga pasti kacau. Ini ya, karena ini cakra-cakranya adalah cakra paling atas sama cakra paling bawah di dalam tubuh manusia ya. Jadi ini lumayan sih, tubuhnya itu lumayan error. Nah, untuk cakra dasar, ini kalau misalnya ini tersumbat ya, ini dia sedang sedang punya penyakit antara lain itu anemia, impoten. Ini bisa impotensi ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan itu berarti mungkin ada kemandulan gitu ya. Terus kemudian lemes, anemia, tekanan darah rendah, ada penyakit kulit, infeksi saluran kencing ya. Ini penyakit-penyakitnya yang sedang dia derita ya, salah satunya ya, bukan semuanya. Kalau semuanya kasihan borongan. Lalu kemudian di sini ada cakra mahkota. Nah, kalau cakra mahkota tersumbat itu dia akan percaya diri itu nggak percaya diri gitu loh, nggak pede orangnya. Terus kemudian merasa tidak berdaya. Ini mental juga bisa. Jadi ada kayak semacam mental, mungkin orangnya emosional, migrain, yang pasti ini migrain, terus kemudian penyakit-penyakit yang di kepala, kayak misalnya meningitis, terus kemudian terbloknya, dia nggak bisa mikir ya, kalau dipakai mikir itu pusing. Ya bunda juga gitu sih, kalau disuruh mikir pusing. Tapi ini lebih kayak nggak ada ide gitu loh, jadi ini tersumbat ya, di kedua cakra ini. Penyakit-penyakitnya sih saya lihat ini sebetulnya lumayan ya, dia terkena penyakit-penyakit di sini. Secara mental dia down ya. Jadi memang secara mental dia merasa kayak lemah gitu. Saya akan lihat lagi. Dia sangat dikejar-kejar oleh masa lalunya. Jadi masa lalunya itu menghantuinya. Ini orang banyak trauma sebenarnya. Dia punya banyak trauma-trauma yang dihadapi sejak dari dia masih kecil sampai sekarang dewasa. Jadi ini punya banyak trauma. Dan termasuk salah satunya adalah dikejar oleh rasa bersalah terhadap kamu ya. Jadi masa lalunya begitu kompleks dan ini menggerogoti dia dari dalam, ngeri sih. Ya. Itulah mengapa betapa pentingnya memaafkan diri sendiri. Karena ketika kita tidak bisa memaafkan diri sendiri itu kita sedang menghukum sebetulnya. Mendatangkan hukuman-hukuman dari semesta. Ya, hanya saja ini memang orangnya saat ini sedang kayak semacam
kayak pasrah banget ya. Dia udah berada pada dalam kondisi seperti itu, pasrah, terserah deh. Tuhan mau ngapain? Ini malah justru dia mengalir. Bagus sih. Mengalir bersama semesta. Manut marang ing Gusti, ya. Kulon derek Gusti, aku ikut Tuhan, aku ikut Tuhan. Bener-bener mengalir. Lagi-lagi kartunya keluar. Mengalir, mengalir, mengalir. Jadi seperti kayak kehidupan itu misalnya seperti sungai ya, aliran sungai. Sungai yang mengalir. Dan misalnya seekor ikan. Dia melawan arus sungai dengan bergerak berlawanan dengan arus sungai. Apa yang terjadi? Capek. Dan dia nggak nyampe-nyampe. Ya iyalah. Arus sungai itu pasti akan lebih kencang dan lebih kuat daripada seekor ikan. Ya. Ikan sebesar apapun. Dan ketika kita sudah berhasil atau sudah berhasil untuk ngeflow, berhasil mengikuti aliran sungai, mengalir, manut marang yang Gusti, apa yang terjadi? No effort ya, nggak capek. Karena udah mengikuti aliran, ya udah selaras aja dengan semesta. Itu maksudnya kenapa sering orang-orang mengejar selaras dengan semesta, nggak capek. Ya, kalau yang satunya berlawanan dengan semesta itu biasanya karena punya ego, punya banyak keinginan ya. Pokoknya dia harus menjadi milikku, nah itu ego. Nah, ketika bergerak melawan semesta itu capek dan nggak nyampe-nyampe, hasilnya nggak nyampe-nyampe. Misalnya pun dapat, nanti pasti akan lepas. Oke? Dan ini bagusnya dia adalah dia pasrah, ya. Oke, dan saya akan lihat bagaimana perasaannya terhadap kamu. Apakah ada rasa menyesal? Apakah merasa bersalah ada. Tapi apakah dia menyesalinya? Apakah pada akhirnya dia menyadari kesalahannya dan teringat kepada kamu? Kita akan lihat ya. Oke. Ya. Dia menyadari kesalahannya dan dia sebenarnya teringat kepada kamu. Ya. Bahkan dia berkata, kamu mau nggak ya nungguin aku gitu. Nungguin untuk suatu saat dia pengen ketemu lagi dengan kamu, tapi entah mungkin gimana ya, dia tuh pengen ketemunya tuh ketemu yang kayak semesta mempertemukan gitu loh. Semesta yang mengaturnya untuk kalian tuh bisa bertemu. Karena ternyata pada saat ini, entah mungkin setelah, ya karena ini dia ada masalah percintaan ya. Setelah dia mengalami masalah percintaan, kehilangan orang yang dia sayang, lalu dia teringat kepada kamu dan dia berkata bahwa kamu tuh masih ada di hatiku. Itu yang dia katakan. Dan dia masih stalking sama kamu, dia nyari-nyari nama kamu. Entah ketemu, entah enggak, tapi dia masih nyari-nyari nama kamu di Instagram, kemudian nyari-nyari di Facebook ya. Kalau misalnya memang kalau udah terkoneksi, dia tuh suka ngintip-ngintip, kamu tuh lagi ngapain, sama siapa, sekarang hidupnya bagaimana. Kenapa saat ini dia belum datang kepada kamu? Karena dia takut ya. Dia tidak ingin kamu tuh melihat dia sebagai sosok yang lemah dan gak berdaya. Dan ini memang saat ini dia sedang kena mental. Sedang merasa lemah, sedang merasa tidak berdaya saat ini. Dan masih ada koneksi antara kamu dan dia. That's why dia juga masih ingat sama kamu. Dan kalau misalnya kamu belum bisa move on pun, ya itu wajar. Karena ternyata masih ada benang merah antara kamu dan dia. Masih keinget ya. Ya ini wajar gitu loh. Wajar ya, pantesan gak bisa move on. Masih ada benang merahnya yang itu mesti diputuskan. Dia menyadari bahwa dia sedang menjalani karmanya. Sorry bunda agak pilek. Karma sialan katanya. Aku sedang menjalani karmaku, aku akhirnya kena karmaku sendiri. Dia berkata seperti itu, dan dia sangat menyadari bahwa ini kehidupannya sekarang adalah sebuah karma yang dia harus jalani. Oke? Khusus buat kamu Cancer, biasanya bunda nggak buka. Tapi kali ini bunda mau lihat, apakah dia memang akan benar-benar kembali kepada kamu? Apakah dia akan benar-benar bertemu denganmu atau tidak ya? Sekalipun saat ini kalian saling mengingat, tapi apakah kalian akan bertemu kembali? Dan apa yang akan terjadi? Iya.
Ya, dia akan mencari kamu. Dia akan mencari kamu, tapi misalnya pun ini kalian bertemu, dia akan melukai kamu lagi ya. Dia akan melukai kamu lagi, dia akan memanfaatkan kamu lagi, dia akan memanipulasi kamu lagi. Nggak kapok aja gile memangnya. Atau memang kondisi jiwanya memang sedang sakit, jadi dia mengulangi kesalahan yang sama ya. Sebelum dia benar-benar belajar tentang kehidupan. Ya, so saya rasa ini adalah kondisi terbaik kamu ya, Cancer, berpisah dengan dia. Dan ya, lebih baik membiarkan dia pergi saja dan biarkan semesta yang mengurus dia ya, oke? Dan saya akan lihat apa saran dan nasihat semesta buat kamu ya, Cancer. Apa yang kamu percayai itu membentuk ya, membentuk jalan hidupmu. Maksudnya bagaimana sih? Sebetulnya begini, ini lebih kayak apa ya, isi dari pikiran atau rasa yang kamu rasakan itu positif atau negatif, sebetulnya seperti itu. Ketika kamu memiliki rasa negatif adalah kamu belum bisa memaafkan dia, ya nggak apa-apa sih, sebetulnya diterima aja dulu ya. Kamu nggak bisa maafkan dia, kamu dendam, kamu mengharapkan dia hancur berkeping-keping, kamu mengharapkan dia untuk hidupnya tuh mecedel kayak perkedel gitu ya. Nah, kamu mengharapkan dia seperti itu, sebetulnya itu kan sesuatu yang negatif ya. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu yang negatif atau berpikir negatif, hal-hal negatif, teman-temannya si negatif ini akan datang dalam kehidupan kita, dan itu ibaratnya kayak kita minum racun kita sendiri gitu yang kena ya. Nah, sayangku, lebih baik dalam kondisi seperti ini, bangkitkan rasa positif ya. Nggak bisa bunda masih luka, iya nggak apa-apa. Gini, lukanya kamu nggak perlu usir-usir kok, kayak afirmasi atau apa nggak perlu. Rasanya diterima aja dulu, iya aku memang merasa sakit, nggak apa-apa. Belum bisa bangkit, belum bisa memaafkan juga, ya itu pun diterima ya, aku memang belum bisa memaafkan, nggak apa-apa. Diterima dulu, lalu kemudian pada saat kamu emosi, pada saat kamu merasa tersakiti, merasa terluka, teknik ini namanya utilisasi. Pada saat kamu merasa emosi, terluka, ucapkan sebuah doa yang itu untuk diri kamu sendiri, nggak usah doain dia. Diri kamu sendiri, aku tambah kaya raya, gitu ya. Ingat aja, lihat aja, nanti aku pasti tambah kaya raya. Aku tambah berlimpah. Jadi ucapkan doa-doa yang kamu ucapkan kepada diri sendiri ya. Karena ibaratnya emosi itu adalah emotion atau energy in motion, energi yang bergerak ya. Nah, energi in motion atau energi yang bergerak ini kamu bisa arahkan ya. Nah, tadi ketika ngomong tentang tentang kamu tambah kaya, itu adalah atensi. Kalau atensinya ke negatif, ke menyumpahi dia negatif, memang beneran bisa kejadian, tapi hati-hati karena di situ kamu juga bisa kena sambarannya, kena ketularan gitu ya. Oke, jadi lebih baik manfaatkan untuk kemuliaan kamu sendiri. Ingat dan mempertimbangkan bahwa ini bukanlah waktunya untuk menyimpan luka-luka ya. Sembuhlah sayangku. Sembuh sayangku, sembuhlah. Belum bisa bunda, diputuskan dulu, aku memutuskan untuk sembuh. Udah, begitu aja dulu, nanti biarkan nanti akan berjalan sendiri ya. Pikiran bawah sadar kita akan mengaturnya. Nggak perlu terlalu maksa, semuanya berjalan secara alamiah. Dan pada akhirnya kamu akan mencapai yang namanya wisdom. Wisdom itu adalah sebuah kebijaksanaan ya. Ya, akan mencapai ke arah sana, kamu nanti pada akhirnya akan tahu kok kenapa ini terjadi gitu. Terus kemudian pelajaran dan hikmah apa yang kamu bisa petik, yang kamu bisa apply, kamu bisa praktekkan gitu untuk memperbaiki masa depan kamu. So, sayangku Cancer, sembuhlah. Tugas kamu adalah menyembuhkan diri sendiri, tugas kamu adalah memaafkan diri kamu sendiri dan memaafkan setiap orang yang melukai dan menyakiti kamu ya sayangku, oke? Karena hanya dengan begitu, beban kita semuanya lepas dan kamu bisa berjalan menuju masa depan yang gemilang yang masih putih polos ya, oke?
Well, terima kasih Cancer kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya sayangku. Oke. Jadi begitu dapat notifikasi kalau Bunda live, kamu bisa langsung sat bat langsung nanya ya, oke? Terima kasih Cancer kesayangan, I love you, bye bye.